Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Febriansyah dengan NIM 721141954. Di sini dalam video kedua kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, yang pertama yang akan kita bahas mengenai model sistem umum perusahaan. Nah, berikut ini adalah bagian daripada sistem umum perusahaan yang akan dijelaskan dalam slide-slide selanjutnya. Yang pertama mengenai aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Misalnya uang. Uang memasuki perusahaan dalam bentuk penerimaan penjualan, investasi, pemegang saham, dan pinjaman lalu dibuat menjadi pembayaran kepada pemasok, pajak kepada pemerintah, dan pengembalian kepada para pemegang saham. Ketika berada di dalam perusahaan, sumber daya fisik dipergunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Selanjutnya mengenai aliran sumber daya virtual. Panah bagian di atas menunjukkan aliran dari sumber daya virtual data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Aliran dua arah, data dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya ditunjukkan di bagian sebelah kanan. Kemudian mengenai mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri meliputi yang pertama yaitu ada standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Yang ketiga, suatu pemproses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Perusahaan di dalam lingkungannya. Model sistem umum sebuah perusahaan membuat kita dapat dengan lebih mudah melihat arti penting lingkungan bagi kesuksesan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberikan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Sama pentingnya, sebuah perusahaan tidak akan dapat berfungsi tanpa sumber daya yang diberikan oleh lingkungannya. Nah, berikut ini ditampilkan mengenai 8 unsur lingkungan. Yang pertama, ada pemerintah, komunitas global, pelanggan, pesaing, pemegang saham atau pemilik, serikat pekerja, pemasok, dan komunitas keuangan. Aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan. Aliran-aliran yang umum terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Aliran yang lebih jarang terjadi meliputi aliran uang dari pemerintah seperti untuk penelitian, aliran bahan baku kepada pemasok, pengembalian barang dagangan, dan aliran pegawai kepada pesaing, karyawan yang dibajak oleh perusahaan lain. Nah, sekarang mengenai pengelolaan aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut sebagai rantai pasokan. Aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut menjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Proses ini disebut sebagai manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Nah, kemudian aktivitas-aktivitas apa saja sih yang ada di dalam rantai pasokan? Yang pertama, meramalkan permintaan. Yang kedua, membuat jadwal produksi. Yang ketiga, menyiapkan jaringan transportasi. Yang keempat, memesan persediaan pengganti dari pemasok. Yang kelima, penerimaan persediaan dari pemasok. Yang keenam, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketujuh, melakukan produksi. Yang kedelapan, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Yang kesembilan, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai keunggulan kompetitif. Satu hal yang tidak selalu terjadi jelas adalah adanya fakta bahwa sebuah perusahaan juga akan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan sumber daya virtualnya. Di dalam sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Ingat bahwa para manajer perusahaan menggunakan sumber daya virtual sekaligus juga fisik dalam memenuhi tujuan-tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya mengenai dimensi-dimensi keunggulan kompetitif, yaitu yang meliputi yang pertama keunggulan strategis, yang merupakan keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua, keunggulan taktis,
merupakan keunggulan yang ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategis dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Yang ketiga mengenai keunggulan operasional, merupakan keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Nah, lalu apa saja sih tantangan-tantangan dari pesaing sehingga kita memerlukan koordinasi yang baik? Nah, keuntungan dari koordinasi antara lain yang pertama meliputi fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar. Yang kedua, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara pada satu negara lain atau satu wilayah dalam satu negara lain. Yang ketiga, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Yang keempat, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antara unit berbagai negara. Yang kelima, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Yang keenam, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Selanjutnya, mengenai tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama, tantangan kendala-kendala politis, seperti pembatasan komunikasi berkecepatan tinggi oleh pemerintah. Yang kedua, rintangan budaya dan komunikasi seperti pembatasan pembelian dan impor peranti keras. Yang ketiga, masalah-masalah teknologi. Yang keempat, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Nah, sumber daya informasi sebuah perusahaan itu terdiri dari peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Nah, keempat dimensi yang dapat menambah nilai informasi tersebut antara lain yang pertama relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Selanjutnya mengenai perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perusahaan-perusahaan pertama yang menggunakan komputer menggunakan tanggung jawab pengelola sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi. Unit ini disebut sebagai layanan informasi, dikelola oleh seorang manajer yang mungkin memiliki status wakil presiden. Peranti yang diterima saat ini membuat informasi sebagai suatu area bisnis utama dan memasukkan manajer puncak di dalam kelompok eksekutif senior, seperti komite eksekutif yang melakukan pengambilan keputusan penting bagi perusahaan. Nah, selanjutnya mengenai Chief Information Officer dan Chief Technology Officer, yang merupakan manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Orang ini akan menyambungkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, melainkan juga area-area perusahaan lainnya. Selanjutnya mengenai perencanaan strategis bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas rencana strategis bagi keseluruhan perusahaan. Setelah rencananya dibuat, komite eksekutif akan memonitoring pelaksanaan sepanjang tahun dan jika dibutuhkan, mengambil tindakan yang sesuai. Nah, berikut ini merupakan bagian rencana strategis, skema perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Selanjutnya mengenai rancangan strategis untuk area-area bisnis. Ketika para eksekutif sebuah perusahaan sepenuhnya memiliki komitmen pada perencanaan strategis, mereka melihat adanya kebutuhan bagi masing-masing area bisnis untuk mengembangkan rencana strategisnya sendiri. Rencana area bisnis ini akan merinci bagaimana area-area tersebut akan mendukung usaha ketika perusahaan mencapai sasaran strategisnya. Nah, ini merupakan bagian dari area bisnis di dalam perusahaan. Area bisnis harus bekerja sama dalam mengembangkan rencana strategisnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.